Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nicholas Berbarmana. Ya, hari ini saya ingin mempresentasikan materi ekonomi tentang pengangguran. Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan pekerjaan. Umumnya, penyebab pengangguran adalah ketidakseimbangan laju pertumbuhan penduduk dengan lapangan kerja yang tersedia. Artinya, jumlah tenaga kerja lebih banyak daripada jumlah lapangan kerja. Kita masuk ke jenis-jenis pengangguran. Pengangguran dibagi menjadi 4, yaitu pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah terjadinya kesenjangan antara tenaga kerja dan lapangan kerja. Pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah jenis pengangguran akibat perubahan struktur dalam perekonomian. Pengangguran musiman adalah pengangguran jenis akibat pergantian musim. Sebab ada waktu jeda pekerjaan saat terjadi pergantian musim ke musim lainnya. Biasanya, pengangguran musiman ini terjadi pada sektor pertanian, pasalnya setelah masa panen hingga musim tanam, petani tidak ada pekerjaan menjadi pengangguran. Dan yang keempat, pengangguran konjunktur atau siklis. Pengangguran konjunktur atau siklis adalah pengangguran berkaitan dengan naik turunnya kegiatan perekonomian suatu negara, misalnya saat terjadi resesi atau depresi yang menyebabkan pemberi kerja memutuskan hubungan kerja kepada pekerjanya. Kita masuk ke penyebab-penyebab pengangguran. Secara umum, menurut saya ada 4 faktor yang paling utama menjadi penyebab pengangguran. Beberapa penyebab tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Penyebab yang pertama ini dapat dikatakan pula ketika jumlah tenaga kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tidak seimbang. Banyak masyarakat yang telah lulus dan menjadi seorang sarjana dan warga lulusan SMA atau SMK maupun SMP yang telah siap kerja memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan suatu pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Namun, banyak warga yang siap kerja tersebut harus bersaing ketat karena lapangan kerja yang tersedia di negara tersebut tidak banyak, sehingga menyebabkan terjadinya pengangguran. Yang kedua, masyarakat atau warga negara tidak memiliki keterampilan tinggi serta tingkat pendidikan yang rendah ketika melamar sebuah pekerjaan untuk posisi tertentu. Tentu perusahaan akan menyertakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar pekerjaan. Contohnya, seperti pelamar harus lulusan minimal SMA dan melampirkan bukti berupa ijazah untuk memiliki keterampilan khusus. Oleh karena itu, apabila pelamar kerja tidak memiliki keterampilan khusus maupun tidak memenuhi persyaratan yang diajukan oleh perusahaan, maka pelamar tersebut tentu akan tereliminasi dari posisi tersebut. Sehingga masyarakat makin banyak menjadi pengangguran. Yang ketiga itu, adanya kemajuan teknologi yang menggantikan manusia. Penyebab pengangguran yang ketiga adalah adanya kemajuan teknologi. Dalam beberapa hal kemajuan teknologi tentu berdampak baik untuk manusia. Kemajuan teknologi bertujuan untuk mempermudah manusia. Namun, ternyata kemajuan teknologi juga dapat memperburuk, di mana peran manusia digantikan oleh mesin, sehingga kesempatan kerja semakin kecil. Yang keempat, tenaga kerja yang ada di daerah dengan kota tidak dimanfaatkan dengan seimbang. Penyebab pengangguran yang keempat bersinambung dengan penyebab pengangguran yang kedua, karena perusahaan yang berada tentu memiliki persyaratan dan standar yang cukup tinggi ketika merekrut karyawan, sehingga warga yang tinggal di kota pun menyesuaikan hal tersebut dengan menambah keterampilan serta memiliki pendidikan yang tinggi. Berbeda dengan tenaga kerja di desa, warga desa terkadang tidak terlalu diperhatikan dan lapangan kerja yang di desa pun sedikit. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran. Cara mengatasi pengangguran dibedakan menjadi 4. Cara mengatasi pengangguran struktural. Yaitu mempersiapkan pendidikan dan pelatihan untuk pekerjaan sesuai bidang dan lapangan kerja yang tersedia, memindahkan tenaga kerja di tempat yang dibutuhkan, atau dapat meningkatkan modal dan tenaga kerja sehingga tenaga kerja tidak menganggur, atau dapat mendirikan industri bersifat padat karya. Yang kedua, cara mengatasi pengangguran friksional, yaitu mengusahakan informasi yang lengkap antara permintaan dan penawaran untuk tenaga kerja, waktu untuk proses lamaran pekerjaan, seleksi, dan pengambilan keputusan dari pemberi kerja bisa lebih cepat. Yang ketiga, cara mengatasi pengangguran musiman, yaitu memberi informasi lowongan kerja di bidang lain. Lowongan kerja ini dapat dilakukan oleh petani atau pekerjaan yang membutuhkan waktu tiap musim. Dan keempat, cara mengatasi pengangguran siklis. Ini dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Ya, daya beli masyarakat dapat meningkatkan jumlah penghasilan, barang-barang dapat kembali diproduksi,
pemerintah bisa membuka proyek untuk fasilitas umum seperti membuat saluran irigasi, jalan, jembatan, dan kegiatan lainnya. Cara mengatasi selanjutnya adalah mengarahkan masyarakat untuk memperluas daya beli barang dan jasa. Ya, sekian dari video presentasi saya. Terima kasih.